Kereta hantu bawah tanah. Lavni Film. Malam pergantian tahun baru menjadi momen yang kami tunggu-tunggu. Saat liburan kuliah, kami memutuskan mudik bersama ke kampung halaman Lulu. Untuk menghindari kemacetan dan meminimalisir pengeluaran, kami memilih naik kereta malam. Kami sudah membayangkan makan malam di lounge bar kereta, menikmati indahnya malam dari dalam kereta, kemudian tidur sambil mendengarkan musik. Namun, naas, hal itu hanya menjadi bayangan kami. Dan yang sebenarnya terjadi jauh dari ekspektasi. Begini ceritanya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi ya. Lulu sudah memesan tiket untuk kereta Malaka Express, sebuah layanan yang baru kami dengar. Tapi mengingat itu kampung halaman Lulu, pasti dia lebih tahu. Namun ketika tiba di stasiun, penjaga stasiun memandang kami dengan terheran-heran. Kereta Malaka Express, saya belum pernah dengar. Tapi kalau memang mau ke tujuan kalian, tunggu saja di peron 3, katanya sambil menggaruk kepala. Tepat pukul 23.00, kereta tiba. Bunyi peluitnya melengking dan kereta itu tampak usang dengan cat mengelupas. Kristo sempat bercanda, kereta ini seperti dari zaman purba, usang banget. Ini mah vintage vibe, Lulu menimpali. Kami naik tanpa ragu. Dan seperti biasa, Lulu menjelaskan schedule kita selama berlibur di kampungnya. Kami terlalu fokus dengan percakapan, sampai tak sadar penumpang lainnya tampak aneh. Mereka duduk diam tanpa ekspresi, seolah mata mereka kosong. Kristo mencoba berinteraksi, tetapi tak ada yang merespon. Aneh banget ya, gumamnya. Disitulah hal-hal ganjil mulai terjadi. Zenin yang duduk di dekat jendela melihat bayangan aneh di luar, seperti sosok berpakaian putih melayang mengikuti kereta. Aku mendengar bisikan halus memanggil namaku, padahal tak ada orang di dekatku. Sementara itu, Lulu menemukan koran tua di bawah kursinya, berisi artikel tentang kecelakaan tragis sebuah kereta bernama Malaka Express. Lulu memberitahu ke kami dan kami kaget karena tanggal yang tertera di sana menunjukkan tahun 1974. Saat kami masih dalam kebingungan, kereta tiba-tiba berhenti di tengah hutan. Lampu di dalam gerbong berkedap-kedip. Kemudian mati total. Aku menghidupkan handphone dan melihat jam menunjukkan pukul 12 tepat. Dengan berbekal senter HP, kami menyinari ke segala arah. Suara langkah kaki terdengar di lorong kereta, meskipun tak ada yang lewat. Dan saat kami arahkan cahaya itu ke kursi penumpang, penumpang-penumpang itu perlahan menghilang satu persatu, seperti kabut yang memudar. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Ayo, kita pergi dari sini. Bagaimana caranya? Ayo, kita mendekat ke pintu kereta. Kristo mencoba membuka pintu kereta dengan magnet, tetapi terkunci rapat. Suara langkah itu semakin keras, disertai dengan tawa kecil yang mengerikan. Kami berkumpul di sudut, mencoba mencari cara untuk keluar. Zenin yang panik hendak memecahkan jendela dan memutuskan untuk melompat. Namun, saat dia melongok keluar, yang terlihat hanyalah kegelapan tanpa dasar. Lulu terjatuh akibat berdesak-desakan. Guys, ini ada kertas. Kami mengarahkan cahaya HP ke kertas yang bertuliskan, segera temukan boneka-boneka untuk mengisi etalase di gerbong terakhir sebelum kereta tiba di stasiun akhir. Jika terlambat, kau akan berada di kereta tanpa akhir.
Tanpa babi bu, kami langsung berlari menuju gerbong terakhir. Dengan ketakutan, tiap langkah kami mendengar suara aneh seperti tangisan, jeritan, dan langkah kaki yang terus mengikuti. Ketika kami sampai, ada etalase tergeletak dan kami segera berpencar mencari boneka yang dimaksud. Kami tak lagi takut dengan suara-suara yang masih bergemuruh di sekitar kami. Namun, rasa penuh harap ingin segera keluar dari kereta dan was-was takut kereta segera sampai di stasiun akhir menyelimuti kami. Akhirnya, kami telah menemukan 4 boneka. Tersisa 1 boneka yang tak kunjung ditemukan, membuat kami merasa pupus sambil terduduk lemas. Tidak, kita tidak akan bisa keluar dari kereta ini. Tangisanmu itu tidak membantu, malah bikin keadaan jadi runyam. Hei, tenang. Ayo fokus, jangan sampai kita putus harapan. Hei, sepertinya itu mencurigakan. Kami menunduk dan melihat ada sebuah kotak besi yang tertanam. Yes, ketemu. Kami pun menyusun boneka-boneka itu di etalase. Saat etalase penuh, muncul sebuah kereta luncur dan kami bergantian menaikinya. Setiap orang yang duduk di situ menghilang seperti kabut. Tiba-tiba kami terbangun di pinggir rel kereta. Nafas kami masih tersengal-sengal dengan keringat mengucur deras. Untungnya kereta sudah tak terlihat, hanya sisa-sisa kabut yang perlahan menghilang. Saat kami masih mencoba memahami apa yang terjadi, penjaga stasiun setempat menghampiri kami. Kalian kenapa? Kok berantakan gini? Lulu menjelaskan semuanya, mulai dari kereta usang, penumpang aneh, hingga kejadian di gerbong terakhir. Namun penjaga stasiun itu hanya tertawa kecil. Kak, kereta Malaka Express itu nggak pernah ada. Jalur itu sudah ditutup sejak 50 tahun yang lalu karena kecelakaan besar. Lulu ingin menunjukkan tiketnya sebagai bukti. Namun tiket tersebut telah berubah menjadi kertas tua dengan tulisan tangan yang samar. Tahun baru, perjalanan tanpa akhir. Apa-apaan ini? Penjaga hanya menggeleng sambil tersenyum. Kalian pasti cuma kecapean atau mabuk suasana tahun baru. Udah, pulang aja, jangan terlalu dipikirin. Kami meninggalkan stasiun dengan perasaan tak menentu. Namun, satu hal yang pasti, malam itu kami bukan hanya sekedar lelah atau mabuk suasana. Karena kami masih ingat dengan jelas detail setiap kejadian yang berlalu.